Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam kondisi sehat ya. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 6, subtema 3, pembelajaran keempat. Pada pembelajaran keempat ini kita akan belajar mengenai beberapa hal. Yang pertama yaitu menentukan isi reklame. Yang kedua, kita akan belajar mengenai ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Dan yang ketiga, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, sebelum kita lanjut pada pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita akan mulai pembelajaran 4 subtema 3 tema 6 ya. Perhatikan baik-baik ya anak, simak video pembelajaran ini sampai selesai agar kalian menjadi lebih paham. Ciri masyarakat sejahtera antara lain dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, kesehatan tubuh dan kesehatan lingkungan harus diperhatikan oleh semua warga negara. Setiap warga negara hendaknya memiliki kesadaran untuk hidup sehat. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menjaga kesehatanmu? Banyak papan reklame yang mengajak kita untuk hidup sehat. Apakah kamu pernah melihat? Pak Guru yakin kalian pernah melihatnya. Oleh karena itu, Pak Guru di sini memiliki beberapa reklame yang berkaitan dengan menjaga kesehatan, dan kita nantinya akan mencari isi dari reklame tersebut itu apa ya. Kita langsung pada contoh reklame yang pertama. Nah, perhatikan terlebih dahulu ya anak-anak. Ini adalah reklame yang pertama yang berjudul bijak memilih makanan. Gulanya 4 sendok makan, garamnya cukup 1 sendok teh, lemaknya 5 sendok makan ya. Nah, kira-kira apa isi reklame di samping? Nah, kira-kira isi reklamenya apa? Ya betul, isi reklamenya yaitu imbauan bijak untuk memilih makanan. Oke, kita lanjut pada contoh reklame yang kedua. Perhatikan lagi ya anak-anak. Nah ini ya, ada 2 reklame, ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang di atas itu ada gambar apa ya anak-anak? Ada gambar puntung rokok. Ya, matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan Anda dan sekitar Anda. Wah, itu yang atas ya, gambar rokok. Kemudian reklame yang bawah yaitu mencegah demam berdarah dengan 3M, menguras, mengubur, dan menutup. Ya itu ya. Jadi reklame yang atas itu tentang himbauan supaya jangan merokok, dan yang ketiga itu himbauan supaya kita melakukan gerakan 3M ya, supaya terhindar dari demam berdarah. Nah, apa isi reklame di samping? Nah, reklame yang di atas itu berisi larangan untuk tidak merokok ya, karena merokok itu dapat membahayakan kesehatan manusia ya. Kemudian reklame yang di bawah itu berisi informasi pencegahan penyakit demam berdarah, yaitu dengan melakukan gerakan 3M plus. Yang pertama menguras tempat penampungan air, yang kedua mengubur barang bekas, yang ketiga menutup tempat penampungan air, dan yang ketiga plus itu hindari gigitan nyamuk, gunakan obat nyamuk, tidur dengan gelambung. Itu adalah
reklame nomor 2 dan nomor 3. Kita lanjut ya pada reklame nomor 4. Nah, perhatikan, ada sebuah reklame berjudul Lomba Balita Sehat Desa Sejahtera. Itu ya, itu reklamanya seperti itu. Kira-kira apa isi reklame di samping? Nah, kira-kira apa? Ada gambar balita, terus di bawahnya ada tulisan Lomba Balita Sehat Desa Sejahtera. Berarti kira-kira isi reklamenya apa? Nah, betul. Isi reklame di samping berisi ajakan untuk mengikuti Lomba Balita Sehat Desa Sejahtera. Pinter. Nah, pada pembelajaran 2, kamu sudah mengetahui bahwa reklame ada bermacam-macam. Di antaranya ada reklame media visual seperti pada gambar di atas ya. Berdasarkan pemasangannya, reklame media visual ada yang dipasang di luar ruang dan ada yang dipasang di dalam ruang. Contoh reklame media visual yang dipasang di luar yaitu baliho. Baliho dapat digunakan sebagai media promosi atau pengiklanan suatu produk baru dan dapat juga digunakan sebagai media pemberitaan kegiatan tertentu. Pernahkah kamu melihat bentuk baliho? Dapatkah kamu membuat baliho? Aku yakin kalian pernah melihat baliho ya, baliho di pinggir jalan ya. Biasanya di dalam baliho tersebut terdapat iklan ya yang memasarkan suatu produk baru ya. Nah, kemudian di sini kalian latihan akan membuat atau mencari ya. Yang pertama, nanti anak-anak carilah gambar baliho, kemudian tempel pada kotak berikut ya. Nanti anak-anak tempelnya di kertas yang kosong saja. Yang kedua, apa yang kamu tuliskan dan gambarkan jika kamu diminta membuat baliho sederhana tentang pemberitaan hidup sehat supaya sejahtera. Nah, itu apa yang kamu tuliskan dan gambarkan kira-kira yang berhubungan dengan hidup sehat supaya sejahtera. Kira-kira gambar dan tulisan yang sesuai itu apa ya. Kemudian yang ketiga, gambarkan rancangan baliho tentang pemberitaan hidup sehat supaya sejahtera. Kamu dapat mencari gambar-gambar di media cetak maupun internet untuk mendukung rancanganmu. Gambar-gambar dapat digunakan dengan cara teknik montase. Buatlah rancangannya pada selembar kertas. Jadi nanti anak-anak di rumah mencoba ya, anak-anak mencoba membuat rancangan baliho yang bertemakan hidup sehat supaya sejahtera. Kemudian anak-anak dapat menambahkan gambar-gambar yang sesuai dengan judul dari baliho tersebut tentang hidup sehat. Berarti gambar-gambarnya harus sesuai ya, tidak boleh sembarangan. Kalian dapat merancang baliho tersebut nanti di selembar kertas ya. Kalau sudah jadi dapat dikumpulkan ke Pak Guru. Apa yang kamu lakukan untuk mendukung supaya masyarakat Indonesia sejahtera sehingga negara kuat? Apakah kamu juga menjaga kesehatanmu? Bagaimana caramu menjaga kesehatan? Saat ini mungkin kamu tidak lagi anak-anak, mungkin kamu sudah remaja. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Pada masa pubertas, hendaknya kamu sudah bisa menjaga kesehatan tubuhmu, misalnya dengan cara rajin berolahraga. Ingatkah kamu mengenai ciri-ciri masa pubertas? Guru yakin kalian tentu masih mengingat ciri-ciri masa pubertas ya. Nah, ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki: yang pertama, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin ya. Yang kedua, suaranya berubah menjadi membesar. Yang ketiga, tumbuh jakun di leher, tumbuh kumis, jambang dan janggut. Jika anak laki-laki sudah mulai
muncul tanda-tanda seperti yang telah disampaikan Pak Guru, berarti kalian sudah mulai memasuki masa pubertas ya. Kita lanjut pada ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Contoh yang pertama, ciri-cirinya tumbuhnya rambut halus di sekitar ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, suaranya berubah menjadi melengking. Kemudian payudaranya mulai membesar dan pinggulnya membesar. Sama jika anak perempuan sudah muncul tanda-tanda seperti yang disampaikan Pak Guru ini, berarti tandanya anak-anak perempuan sudah mulai mengalami atau masuk masa pubertas. Selain sehat, masyarakat sejahtera juga harus memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari membaca bacaan berikut. Jadi di sini ada sebuah bacaan yang berjudul Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Diperhatikan ya anak-anak, tingkat kesejahteraan masyarakat setiap daerah di Indonesia tidaklah sama. Perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut diantaranya disebabkan pendapatan setiap kepala keluarga berbeda-beda. Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat juga disebabkan oleh kemiskinan, letak geografis, globalisasi, lapangan kerja, kualitas masyarakat, dan persebaran penduduk. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu mengubah pembangunan yang berorientasi di kota besar menjadi pembangunan yang merata hingga ke pelosok desa. Pembangunan hendaknya dilakukan secara merata hingga ke desa maupun sampai ke pelosok desa. Pembangunan di kota besar hanya akan memicu urbanisasi. Urbanisasi itu apa? Urbanisasi adalah perpindahan dari desa ke kota. Masyarakat desa akan berbondong-bondong bekerja di kota. Akibatnya, masyarakat desa enggan melakukan usaha di desa, misalnya di sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki ketahanan paling tinggi dalam menghadapi imbas berbagai krisis. Pedesaan dapat berperan penting dalam penyediaan pangan. Bahkan, pedesaan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat karena kemampuannya menyerap tenaga kerja khususnya di bidang pertanian. Dengan membangun pedesaan, kesejahteraan masyarakat di desa akan meningkat. Upaya lain untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan untuk masyarakat desa. Sebagai contoh, pemerintah memberdayakan ibu-ibu PKK atau yang disebut kepanjangan dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga untuk dilatih membatik. Ibu-ibu di desa diberikan pelatihan membatik dengan mendatangkan narasumber yang ahli dalam bidangnya. Mereka dilatih hingga mahir dalam membatik. Selanjutnya, mereka diberi pelatihan tentang manajemen usaha dan cara pemasaran produk. Pelatihan tersebut menjadi bekal yang cukup bagi ibu-ibu di desa untuk mandiri berkegiatan ekonomi. Dengan demikian, pelatihan membatik dapat melatih jiwa kewirausahaan dan mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Apakah judul bacaan di atas sesuai dengan isinya? Tuliskan tanggapanmu pada kolom berikut. Kira-kira antara judul dan isinya itu sesuai atau tidak anak-anak? Nah, judul bacaan dengan isi bacaan sesuai ya, karena bacaan berisi tentang upaya yang dilakukan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Nah, itulah tadi anak-anak pembelajaran keempat ya, pelajaran keempat, tema 3, tema 6. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Guru dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak, dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.